Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Terima kasih telah mengunjungi channel Muslim MK. Muslim menebar kebaikan. Silakan sahabat Muslim menulis hajatnya di kolom komentar agar dapat kita amini bersama. Mohon dukungan juga untuk like dan subscribe ya. Jazakumullah khairan katsiran. Sahabat Muslim, sebagai seorang Muslim, tentunya kita sangat mengharapkan agar kita dijauhkan dari su'ul khatimah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wa Ad-Dawa mengisahkan, ada seorang lelaki yang hendak meninggal lalu ditalqin. Katakan, La ilaha illallah. Dia pun berkata, di mana jalan menuju pemandian minjab? Kenapa lelaki ini mengucapkan kata-kata itu? Tentangnya ada kisah yang memilukan. Suatu hari, laki-laki itu sedang berdiri di depan rumahnya yang pintunya mirip dengan pintu pemandian yang disebut dengan minjab. Lalu, lewatlah seorang wanita cantik dan bertanya kepadanya, di manakah jalan menuju pemandian minjab? Dia menjawab, inilah pemandian minjab itu. Maka masuklah sang gadis ke dalam rumahnya dan ia ikuti wanita itu di belakangnya. Tatkala si wanita menyadari telah masuk ke dalam rumah laki-laki asing dan telah dijebak olehnya, gadis itu pura-pura menampakkan kegembiraan. Gadis itu lalu berkata, alangkah menyenangkan jika bersama kita ada sesuatu makanan yang membuat hari ini menjadi indah dan menggembirakan. Lelaki itu berkata, tunggulah sebentar, aku akan datang membawa semua yang kau sukai dan kehendaki. Dengan semangat, laki-laki itu keluar dan meninggalkan si gadis di dalam rumah tanpa mengunci pintu rumah. Ia pun membeli berbagai kebutuhan dan kembali ke rumahnya. Namun, betapa kecewanya ia tatkala mendapatkan sang gadis telah kabur dari rumahnya. Laki-laki itu sangat menyesal hingga tak bisa melupakan wanita tersebut. Semenjak itu, dia sering berjalan ke sana kemari sambil bergumam, duhai, kapan lagi ada hari di mana seorang gadis yang lelah bertanya kemana jalan menuju pemandian minjab. Suatu kali, ketika dia sedang mengucapkan syairnya itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang menjawabnya dari belokan jalan. Kenapa kemarin tidak kau kunci pintu rumahmu saat telah mendapatkan gadis pujaanmu? Maka bertambahlah penyesalannya. Demikian terus kondisinya, hingga akhirnya bait syair itulah yang menjadi ucapan terakhirnya di dunia. Alangkah kasihannya laki-laki itu, mengakhiri hidupnya dalam keadaan memuja wanita, bukan dalam keadaan bersiap menemui Rabb-Nya. Meski telah diingatkan dengan ucapan La ilaha illallah, tapi begitulah. Man 'asha ala syai'in mad 'alaiha. Barang siapa yang hidup dengan suatu cara, maka dengan itu pula dia akan meninggalkan dunia. Tidak semudah yang dibayangkan orang-orang untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayat, atau menyesuaikan amal salih tertentu menjelang datangnya ajal. Semua tergantung kebiasaan dalam hidupnya. Jika terbiasa dengan amal salih, lahir maupun batin, maka dalam keadaan saleh dan baik pula dia akan menjumpai Rabb-Nya. Begitu pula sebaliknya. Su'ul khatimah adalah hasil dari kebiasaan buruk selama hidup di dunia. Mujahid bin Jabir berkata, tiadalah seseorang menghadapi kematian melainkan seperti sedang disertai teman duduknya. Saya pernah menyaksikan seseorang di akhir hayatnya, tatkala ditalqin kepadanya kalimat La ilaha illallah, malah menjawab dengan skak, karena ia terbiasa bermain catur hingga melalaikan kewajiban. Ibnul Qayyim al-Jauziyah setelah mengisahkan banyak kasus dan contoh su'ul khatimah, beliau berkata, maka subhanallah, betapa banyak orang yang menyaksikan kasus seperti ini mendapatkan pelajaran. Ketika seorang hamba berada dalam kondisi lapang, kuat,
serta memiliki kemampuan saja bisa dikuasai setan, dibujuk untuk berbuat maksiat yang diinginkannya, membuat hatinya lalai dari mengingat Allah, menahan lisannya dari zikir, dan begitu pula anggota badannya dari menaati Allah. Lalu bagaimana kiranya ketika kekuatannya melemah, hati dan jiwanya kacau karena sakitnya nazak, tercabutnya nyawa yang sedang dia alami? Sementara saat itu, setan mengerahkan seluruh kekuatan dan konsentrasinya dan menghimpun semua kemampuannya untuk memanfaatkan peluang. Sesungguhnya saat-saat seperti inilah klimaks yang menentukan. Saat itu hadir setan dalam kondisi yang terkuat, sementara si hamba dalam kondisi paling lemah. Lantas siapakah yang bisa selamat? Akankah kita termasuk hamba yang diteguhkan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya? Seperti yang diterangkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka seorang muslim pastilah takut mengalami su'ul khatimah, bukan karena akan berpisah dengan dunia atau gambaran sakit yang akan dialaminya saat dicabut nyawanya, namun juga karena su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk adalah penanda akan bertemunya seseorang dengan penderitaan yang berlapis-lapis di akhirat. Karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya tergantung pada kondisi akhir hayatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama a'malu bi khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang membuat air mata seorang ulama tabi'an, Sufyan Ats-Tsauri, tumpah ketika beliau menangis dan ditanya seseorang, "Wahai Abu Abdillah, apa yang membuat Anda menangis? Apakah karena merasa banyak dosa?" Beliau menjawab, "Bukan, akan tetapi saya takut jika iman berbalik sebelum mati." Beliau takut jika dosa-dosa yang dilakukan di akhir hayatnya menjadi penghalang untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir hayat yang baik. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengomentari pandangan Sufyan Ats-Tsauri tersebut. Inilah pengetahuan yang sangat berharga, di mana seseorang takut jika dosa-dosanya menjadi penghalang untuk mendapatkan husnul khatimah. Man khafa adlaja. Barang siapa yang takut, niscaya dia akan segera lari. Begitu kaidah yang juga berasal dari wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika memang kita takut mengalami su'ul khatimah, maka tentu kita akan berbuat sesuatu. Tentu kita akan mengambil langkah 1000 untuk menjauhi dan menghindari. Langkah yang paling penting dalam menjauhi su'ul khatimah adalah dengan meninggalkan maksiat dan tidak memperturutkan kemauan syahwat, karena keduanya itu menjadi biang su'ul khatimah. Ibnu Katsir rahimallah berkata, "Sesungguhnya dosa-dosa dan maksiat serta syahwat akan membuat hina pelakunya saat menghadapi kematian." Jadi sahabat muslim, jangan merasa puas dengan amal kesalihan yang telah dilakukan di masa lampau, lalu merasa memiliki peluang melakukan dosa lantaran menurutnya masih bisa tertutup dengan banyaknya pahala, atau merasa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri setelah melakukan dosa. Karena dosa akan membuatnya ketagihan, dan makin banyak dosa, makin lemahlah kekuatan imannya, hingga dosa lebih mendominasi sebagai kebiasaan. Dan ketika hal tersebut telah terjadi, maka akan sulit baginya untuk memperbaiki diri. Itu pun jika masih diberi waktu, karena tidak sedikit orang yang awalnya baik, lalu tergelincir oleh dosa, dan ternyata tak lama kemudian berakhirlah masa hidupnya, hingga berakhirlah hidupnya dengan penutupan yang buruk. Hendaknya kita takut akan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta
ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang dari kalian ada yang senantiasa mengamalkan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta saja. Tetapi catatan takdir Allah mendahuluinya. Kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka, sehingga ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun jika keadaan kita dalam kondisi masih mengenyam berbagai dosa, maka langkah segera yang harus diambil adalah bertaubat sekarang juga. Langkah kita akan semakin jauh dari su'ul khatimah jika kita sibukkan diri dengan ketaatan. Lalu kita nikmati betapa bahagia dan mulianya menjadi karyawan Allah yang diperkerjakan olehnya. Karena tidak ada kedudukan yang lebih bergengsi daripada menjadi pegawainya Allah. Semoga itulah keadaan terakhir kita saat berpisah dengan dunia. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira sta'malahu." Qalu, "Kaifa yasta'miluhu?" Qala yuwaffiquhu li'amalin salihan qabla mautihi. Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan mempekerjakan hambanya? Beliau menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk beramal saleh sebelum matinya. Hadis riwayat Imam Ahmad Tirmizi dan disahihkan Al-Hakim dalam Mustadrak. Sahabat Muslim, semoga Allah menjadikan sebaik-baik amal adalah di ujung usia. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.